Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini bersama dengan saya Keke Tamara Fahira, kita akan bahas terkait dengan ruang lingkup kepemimpinan atau scope of leadership. Ya, jadi sebelum kita bahas kepemimpinan lebih lanjut itu seperti apa, ruang lingkupnya apa aja, mungkin kita bahas ya, mulai dari apa sih itu kepemimpinan gitu ya. Kenapa kepemimpinan itu ramai sekali dibahas ya? Kenapa kepemimpinan itu ada di dalam suatu organisasi dan sampai dijadikan suatu mata kuliah ya? Kita masuk ke dalam mata kuliah namanya kepemimpinan manajerial. At least berarti materi kepemimpinan itu penting banget untuk kita pelajarin. Definisi kepemimpinan itu sendiri ya, di sini ada pengertian atau definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Hemphill dan Coontz. Jadi beliau mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah suatu perilaku seorang individu ketika dia mengarahkan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan bersama kelompok tersebut. Kelompok di sini bisa jadi suatu bisnis, organisasi ya, atau UMKM ataupun apapun itu jenisnya lah ya. Yang penting itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari banyak orang, di mana banyak orang tersebut itu punya tujuan ya untuk memajukan kelompok atau organisasi itu. Kemudian menurut Tannenbaum atau dan juga Wessler dan Masaryk ya, bahwa kepemimpinan ini adalah pengaruh antarpersonal yang dilakukan dalam situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi sehingga bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Jacob and Jack bahwa kepemimpinan ini adalah suatu kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang itu agar mau mengikuti dan mentaati semua keinginannya, semua keinginan pemimpin itu ya. Sehingga menurut Stockdale ini adalah menjawab dari semua definisi-definisi para ahli yang sudah menyebutkan tadi, bahwa intinya ya, kepemimpinan ini adalah suatu proses yang bisa mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Nah, jadi merangkum dari beberapa ahli ya, tadi sudah mengemukakan definisinya masing-masing terkait dengan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Jadi kepemimpinan ini adalah masalah sosial yang di dalamnya tuh terjadi interaksi ya. Jadi nggak cuma satu orang aja, tapi terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin ya, untuk mencapai tujuan bersama. Baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, mengkoordinasi, bahkan menstimulasi para bawahan atau pengikutnya ya. Dimana di sini ada juga ya quotes atau something like that lah ya, bahwa leadership itu seseorang yang influencing people, leading people, commanding people, and guiding people. Jadi pemimpin itu dia bisa mempengaruhi. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi, dia belum dikatakan sebagai pemimpin yang efektif. Karena kalau pemimpin itu nggak bisa mempengaruhi bawahan, gimana dia mau mencapai tujuan organisasi bersama dengan para karyawan atau bawahannya itu gitu. Jadi kalau pemimpinnya cuma diem aja, bawahan atau pengikutnya itu tidak termotivasi oleh pemimpin itu, tidak terpengaruh oleh pemimpin itu, tidak berhasil menangkap bujuk rayu dari pemimpin itu, maka pemimpin itu tidak bisa mencapai tujuan organisasi itu sendirian gitu. Jadi pemimpin itu butuh seorang bawahan, butuh beberapa bawahan, butuh karyawan ya, butuh pengikut untuk mencapai tujuan bersama itu tadi. Jadi kenapa kepemimpinan ini harus seorang yang influencing, commanding, guiding, dan juga leading people. Nah, di sini ada definisi dari pemimpin dan manajer ya, supaya teman-teman bisa tahu apa sih bedanya pemimpin sama manajer gitu. Bukannya manajer itu pemimpin, bukannya pemimpin itu manajer gitu ya. Jadi
bisa dilihat ya bahwa pemimpin ini definisinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi mungkin melalui sikapnya, nalurinya, attitude-nya, atau bahkan kepribadiannya dalam memotivasi dan membuat orang lain di sini adalah karyawan ya atau bawahan, untuk berkontribusi dalam pencapaian atau dalam mencapai kesuksesan bersama pada suatu organisasi yang dipimpinnya. Ya, tapi kalau manajer ini adalah seseorang yang bertugas untuk mengarahkan dan mengatur sistem dalam suatu organisasi atau kelompok sehingga mencapai suatu tujuan. Jadi kalau pemimpin itu ada di dalam kepribadiannya, ada di mana di dalam sosok pemimpin itu sendiri itu seperti apa sih gitu. Pandangan seseorang itu dari segi bawahan, dari segi karyawan tuh seperti apa. Itu adalah pemimpin tuh di situ. Jadi dia itu melalui skillnya, melalui sikapnya, attitude-nya, ya keramah tamahannya atau something like that lah ya, yang bisa mempengaruhi para karyawan. Tapi kalau manajer dia adalah seseorang yang memang bertugas untuk mengatur sistem yang ada di dalam organisasi gitu. Jadi dia tidak mengarah pada personality, dia tidak mengarah kepada bagaimana ya menciptakan karyawan yang loyal, tapi dia hanya mengatur sistem yang sudah ada di dalam organisasi. Bagaimana suatu sistem itu bisa mencapai tujuan organisasi. Sebenarnya outputnya sama ya untuk mencapai tujuan organisasi, hanya penerapannya aja yang beda. Kalau pemimpin dia memandang lurus terhadap perilaku, personality, ya kepribadiannya lah, skillnya atau apapun itu. Tapi kalau misalkan manajer dia memang seseorang yang juga punya skill ya, tapi memang langsung mengarahkan dan mengatur sistem-sistem yang ada di dalam organisasi gitu, tidak menyasar kepada personality. Nah, sekarang di sini ada perbedaan pemimpin dan manajer. Sebenarnya keduanya tuh penting banget ya untuk mengapalagi suatu kelompok atau tim ya. Tapi sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Jadi di sini sudah ada keterangannya bahwa kalau dilihat dari segi jabatan, pemimpin ini tuh bisa ditemukan di lingkungan sosial. Artinya di lingkungan tempat tinggal teman-teman semua. Teman-teman juga bisa menemukan yang namanya pemimpin. Contoh sederhananya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah Pak RT atau Bu RT. Itu dinamakan sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau manajer ini adalah suatu posisi yang formal yang ada di dalam suatu organisasi atau institusi. Atau bisa dikatakan ini struktural gitulah ya. Nah, kalau teman-teman notice, apakah ada sih manajer RT gitu? Kan nggak ada ya, adanya adalah pemimpin RT, yaitu Pak RT dan Bu RT. Tapi kalau manajer RT kan nggak ada gitu. Jadi, kalau teman-teman cari manajer, kemudian di pedesaan, nggak ada gitu, adanya pemimpin. Entah itu Pak RT, Pak Lurah, ya. Manajer lurah kan nggak ada ya, jadi adanya memang pemimpin gitu. Tapi kalau manajer keuangan, manajer pemasaran ya, kemudian manajer apapun itu yang ada di perusahaan, pasti teman-teman mudah untuk menemukannya gitu. Yang kedua, jika ngomongin dari segi tanggung jawab ya, seorang pemimpin ini bisa memaksimalkan kinerja tiap orang yang dipimpinnya. Ya, jadi pemimpin ini bisa memaksimalkan kinerja para bawahannya atau karyawannya gitu. Jadi tidak hanya berorientasi pada tujuan, tapi lebih berfokus kepada bagaimana supaya bawahan itu bisa maksimal dalam bekerja gitu ya. Tapi kalau manajer ini mengelola sebuah tim dalam mencapai target tertentu gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan orientasinya profit nih, misalkan targetnya profitnya di perbankan mungkin ya di bulan ini harus mencapai 5M gitu. Jadi manajer ini gimana dia itu nge-push karyawannya, nge-push bawahannya, nge-push timnya supaya ayo jualan supaya kita profitnya bisa sampai 5M. Tapi kalau pemimpin nggak kayak gitu ya, contohnya aja di lingkungan dekat tempat tinggal kita ya. Kalau RT itu kan dia pasti memaksimalkan kinerja yang dipimpinnya, misalnya warganya atau mungkin sekretaris RT-nya gitu ya. Ketika mau ada acara 17 Agustus ya, hari kemerdekaan, dimaksimalin lah, mungkin guyup bareng-bareng semuanya, memikirkan mau membuat event apa ya, sehingga kinerja masing-masing orang yang dipimpinnya itu atau mungkin sekretaris RT itu bisa maksimal. Contoh lagi misalkan di lurah ya,
Pak Lurah itu kan pasti punya yang namanya staff. Nah, staff itu gimana Pak Lurah ini bisa memaksimalkan kinerja staffnya? Ya bukan untuk mencapai suatu tujuan yang gimana-gimana, tapi gimana staffnya ini supaya bisa terjun ke masyarakat dengan memaksimalkan kinerja staffnya itu gitu. Tapi kalau manajer sudah ada targetnya yang harus dikejar gitu. Kemudian kalau dilihat dari gaya kepemimpinan, biasanya pemimpin adalah pemimpin itu gayanya transformasional, di mana gaya transformasional ini adalah gaya yang dimiliki seorang pemimpin di mana dia itu bisa mempengaruhi, memotivasi, ya menstimulasi para bawahannya untuk bisa mencapai kinerja dengan maksimal gitu. Tapi kalau manajer biasanya gaya kepemimpinannya ini lebih ke transaksional, ya, lebih menekankan kepada transaksi. Misalnya kalau di perbankan ya tadi, gitu gaya kepemimpinannya transaksional bahwa dia orientasinya tuh profit jualan gitu, ya. Tapi kalau kemudian dilihat dari pengambilan resiko, bahwa pemimpin ini berani berpikir out of the box dan mau mengambil resiko. Sedangkan kalau manajer, ya, dia ini hanya menjalankan yang sudah terbukti berhasil dan cenderung untuk menghindari resiko. Misalnya, perusahaan sedang ditimpa atau sedang ditempa profit menurun gitu. Nah, manajer ini nggak mau ambil resiko yang berat dengan menerapkan suatu cara yang baru gitu. Misalnya dia apalah gitu ya, dia nggak mau, manajer ini nggak mau. Jadi manajer ini maunya menggunakan cara-cara yang sudah terbukti berhasil. Misalnya kalau profit turun kita lakukan promosi gitu. Manajer ini nggak mau melakukan cara yang baru, misalkan menarik investor, mencari investor dana dari luar perbankan gitu ya, supaya mau berinvestasi di bank tersebut. Nggak mau kayak gitu. Jadi manajer ini maunya ya menerapkan cara promosi misalnya yang sudah terbukti berhasil atau pernah dilakukan sebelumnya. Tapi kalau pemimpin enggak seperti itu. Seorang pemimpin itu bisa berpikir out of the box, ya, dimana dia itu kan sebenarnya kalau pemimpin itu kan misalnya nih pemimpin perusahaan dia itu profitnya menurun, dia kan ditekan sama keadaan sehingga dia bisa berpikir out of the box dan mau untuk mengambil resiko gitu. Kemudian kalau dilihat dari segi sosoknya, bahwa pemimpin ini memiliki pengikut, follower. Artinya, jika pengikut ini adalah seseorang atau individu yang dengan sukarela mengikuti pemimpin itu. Ya, beda dengan manajer. Kalau manajer dia ini punya bawahan, ya. Jadi staff-staffnya itu adalah bawahannya para manajer, tapi staff tersebut belum tentu menjadi pengikut manajer itu. Ya, jadi kalau manajer itu dia bisa menyuruh bawahannya untuk staf, misalkan staf promosi, staf keuangan, staf gudang, staf administrasi, bisa diplot-plotkan, bisa diminta untuk mengerjakan A, B, C, D, E. Tapi kalau pemimpin enggak, pemimpin ini memiliki followers atau pengikut, di mana pengikut ini biasanya akan dengan mudahnya untuk di-encourage oleh pemimpin itu, gitu. Jika dilihat dari kepribadian, seorang pemimpin ini penuh karisma, terkadang terlihat sangat berani mengambil resiko, ya, dan penuh imajinasi. Kalau manajer ini rasional, fokus pada tujuan dan terstruktur, kemudian cerdas dan penuh analisis. Makanya nggak kaget kalau misalkan ada bawahan atau karyawan yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki sifat teliti atau apapun itu, ya, maka tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh staf atau bawahan itu selalu dikoreksi. Ini kenapa? Karena manajer ini punya analisa khusus, ya, job desk yang dilakukan itu sudah benar dilakukan atau tidak. Kalau misalkan sudah benar dilakukan, apakah job desk itu sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak gitu. Kemudian kalau pemimpin orientasinya itu pada karyawan atau manusia, tapi kalau manajer itu orientasinya pada tugas. Jadi manajer tidak melihat bagaimana karyawan itu mengembangkan dirinya dalam mengerjakan tugas, tetapi yang dilihat manajer itu hanya bagaimana karyawan itu menyelesaikan tugas dan targetnya, ya. Tidak peduli bagaimana karyawan itu bisa mengerjakan tugasnya, entah dari mempelajari terjun langsung ke pasar, ya, atau mungkin sharing dengan temennya. Manajer itu tidak fokus ke situ, tapi manajernya fokus kepada apakah tugas yang saya berikan itu sudah selesai atau belum gitu. Kemudian kalau pemimpin ini dalam rangka menyentuh, ya, pemimpin ini touch of heart dan juga touch of feel.
menyentuhnya tuh hati dan perasaan gitu. Tapi kalau manajer ini lebih main ke logika gitu. Jadi ketika ada seorang karyawan yang kinerjanya kurang bagus selama beberapa bulan terakhir, ya apabila itu pemimpin yang menemui karyawan yang seperti itu, pemimpin akan memanggil karyawannya biasanya ya, dipanggil, ditanya penyebabnya apa, kenapa selama beberapa bulan terakhir ini pekerjaanmu atau kinerjamu menurun, apakah ada masalah di luar kantor atau bagaimana. Ya apabila ada masalah terkait dengan keluarga, artinya pemimpin harus bisa lah untuk work life balance-nya dari si karyawan itu. Tapi mungkin pemimpin punya cara lain ya supaya kinerjanya meningkat. Oh mungkin dimotivasi, distimulasi, dikasih semangat gitu ya, atau bisa jadi dikasih semacam training gitulah, pelatihan supaya karyawan itu mampu mengelola work life balance-nya. Tapi kalau seorang manajer itu biasanya tidak memperdulikan hal itu. Ketika ada karyawan yang kinerjanya kurang bagus selama beberapa bulan, ya itu bagi manajer itu sudah cukup sebagai bahan evaluasi gitu. Mungkin di bulan pertama, kedua, ketiga it's okay, masih adaptasi. Tapi kalau udah di bulan keempat, 5, 6 sudah dilihat selama beberapa bulan oleh manajer dan ternyata kinerjanya masih kurang bagus, maka manajer itu bisa langsung mengeluarkan SP1. Atau mungkin bisa ditanya kenapa kinerjanya menurun, dan ketika alasannya itu work life balance atau apapun itu yang mungkin tidak ada relasinya atau tidak relate dengan perusahaan, maka manajer itu bisa memberikan SP1 gitu. Jadi kalau manajer ini lebih tegas, lebih sesuai dengan regulasi atau kebijakan perusahaan gitu. Tapi kalau pemimpin masuknya ke empatinya digunakan gitu. Bukan berarti manajer tidak punya empati, no, tapi manajer ini lebih menyasarkan kepada logika gitu. Kemudian ketika pendekatan ke pekerjaan, manajer ini membuat strategi, peraturan dan metode, kemudian membuat tim dan ide. Tapi kalau pemimpin ini melihat masalah dan mencari solusi yang kreatif melalui komitmen dan karismanya, sehingga mampu memotivasi dan membuat tim tergerak untuk menyelesaikan masalah. Jadi keduanya ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau perusahaan nggak punya manajer juga, perusahaan itu nggak akan bisa jalan, tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Jadi manajer ini penting sekali ada di dalam suatu perusahaan. Nah ini ya, kalau manajer itu dia mengelola, kalau pemimpin berinovasi. Kemudian manajer ini bisa di-copy ya, dalam arti kata, manajer ini bisa di rekrutmen, bisa di training ya, dan bisa di develop melalui training gitu. Kemudian kalau pemimpin ini original dia karena pemimpin ini adalah dirinya sendiri, atau sifat atau sikap yang dipunyai dirinya sendiri gitu. Kepribadiannya seperti apa, personality-nya seperti apa, ya sehingga tidak dapat di-copy. Dan menjadi seorang pemimpin ini pastilah melalui proses pengembangan diri atau pendidikan diri yang inovatif dan tentunya continuous. Kemudian kalau manajer ini lebih ke maintenance, sedangkan pemimpin ini develop ya, dia mendevelop. Kemudian kalau manajer ini dia fokus pada sistem dan struktur. Ya, kalau pemimpin fokus pada orang-orang atau bawahannya. Kemudian kalau manajer ini mengandalkan kontrol, sedangkan pemimpin dia menumbuhkan kepercayaan dari para bawahannya. Kalau manajer orientasinya biasanya jangka pendek, tapi kalau pemimpin ini dia punya perspektif jangka panjang atau dalam arti kata visioner gitu. Sehingga kalau manajer ini juga dia lebih ke bertanyanya tuh, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Kapan kalian menyelesaikan kerjaan kalian? Tapi kalau pemimpin enggak, pemimpin ini bertanya apa yang menyebabkan kalian ini kerjanya kurang maksimal, dan mengapa pekerjaan ini belum selesai juga sampai hari ini gitu. Lebih ke menanyakan sebabnya lah, bukan timingnya gitu. Kemudian manajer juga ini orientasinya langsung pada hasil. Kemudian kalau pemimpin orientasinya pada peluang-peluang yang ada di masa depan. Manajer ini bersifat meniru, sedangkan pemimpin adalah meng-create. Ya, manajer menerima status quo dan pemimpin menentang status quo. Ya, seperti tentara yang siap selalu diperintah kalau manajer ini. Tapi kalau pemimpin ini adalah dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau manajer juga melakukan dengan benar atau menekankan efisiensinya. Tetapi pemimpin dia adalah melakukan hal yang benar atau menekankan efektivitas. Nah, buat yang belum tahu sebenarnya status quo itu apa? Status quo adalah keadaan tetap pada saat kondisi tertentu. Jadi kalau manajer ini dia
it's okay dengan status quo itu, tapi kalau pemimpin sebenarnya menentang dengan keadaan yang tetap pada suatu momen atau keadaan tertentu gitu. Jadi misalnya perusahaan lagi mengalami defisit atau penurunan keuntungan lah, penurunan profit gitu. Kalau manajer ini ya sudah memang kebijakan pemerintah, semua harga minta diturunkan, jadi ya udah memang perusahaan nggak bisa mendapatkan profit yang maksimal, itu kalau manajer. Tapi kalau pemimpin, walaupun pemerintah sudah menetapkan atau membuat kebijakan harga harus diturunkan, misalkan ya harga dari apa yang diproduksi oleh perusahaan itu, tapi seorang pemimpin tidak setuju dengan status quo atau dengan keadaan yang seperti itu. Pemimpin itu biasanya dia menentang status quo atau menentang keadaan tetap di mana ada suatu momen atau peristiwa itu sedang terjadi. Biasanya kalau memang ada seperti itu, oh ya mungkin promosinya harus lebih ekstra dilakukan, walaupun pemerintah sudah melakukan penerapan kebijakan untuk penurunan harga. Intinya gitu. Kalau yang manajer pasrah lah sama keadaan yang disebabkan oleh regulasi, tapi kalau pemimpin enggak gitu ya. Kemudian untuk orientasi pemimpin itu ada 2 ya. Ada pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan ya, dan pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan ini bisa beradaptasi dengan situasi, punya arah yang jelas, kinerjanya tinggi di atas standar ya, dan juga mau mengambil resiko, dan juga pemimpin ini selalu menggait orang-orang lain gitu, mengoptimalkan umpan balik atau feedback, dan juga kinerjanya stabil, bertanyanya kritis, dan orientasinya pada konsumen, karena balik lagi ya, ini adalah pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan. Tapi ada juga tipe pemimpin yang berorientasinya itu pada hubungan atau relationship ya, di mana pemimpin seperti ini tuh biasanya kemampuan memobilisasinya tuh bagus, membangun orkestra, kemudian inspiring people ya, high inspiring people, kemudian bisa memuaskan kebutuhan orang, membuat kerja yang berarti bagi orang lain, kemudian melibatkan diri secara emosional ya, tidak hanya secara posisi aja tapi feel-nya ya, perasaannya. Oh oke, mungkin ketika karyawannya lagi bekerja ada masalah di rumah atau mungkin karyawannya itu telat berangkat karena ada kecelakaan, seorang pemimpin nggak akan marah-marah, tapi dia melibatkan dirinya secara emosional, empatinya dikeluarkan. Oh, memang sedang ada musibah, jadi it's okay kalau sampai kantornya telat, masih syukur, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Lebih berpikirnya ke situ gitu. Kemudian seorang pemimpin yang berorientasi pada hubungan, ini dia menjunjung tinggi nilai-nilai dan promosi, kemudian bertindak sebagai pembantu. Ya. Matriks perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Kalau dilihat dari segi kegiatan penyusunan rencana, bahwa manajemen ini dalam penentuan rencana itu secara spesifik ya, dan bisa mengalokasikan segala sumber daya yang memang dibutuhkan. Kemudian kepemimpinan dalam hal penyusunan rencana yang disusun ini adalah rencana dalam jangka panjang, tujuan jangka panjang, visi ya, yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang memang harus dilakukan. Kemudian dalam kegiatan membangun relasi antar individu, antar karyawan ataupun kelompok kerja untuk merealisasikan rencana, apabila manajemen ini ya itu lebih fokus kepada pengorganisasian dan penempatan SDM-nya. Jadi menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab dari setiap bagian organisasi, serta metode implementasi. Jadi bagaimana menyusun struktur organisasi itu ya, kan banyak ya macam-macam struktur organisasi, ada struktur yang horizontal ya, ada yang fungsional, jadi nanti bisa dilihat pemimpinnya siapa, kepala divisinya siapa, stafnya siapa gitu. Ya, kemudian ketika kepemimpinan, maka ini mengkomunikasikan visi dan membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Kemudian dilihat dari segi kegiatan implementasi rencana, bahwa manajemen ini terkait dengan pengawasan dan pemecahan masalah. Jadi tugas manajemen ini melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui dalam rangka atau dalam mewujudkan implementasi perencanaan yang sudah direncanakan oleh manajemen. Kemudian apabila kepemimpinan ini memotivasi dan memberikan inspirasi, jadi memotivasi orang-orang yang memang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi sebagai upaya dalam pencapaian visi.
Kemudian hasil yang diperoleh dari manajemen ini adalah sesuatu yang sudah diperkirakan atau sudah ditargetkan sebelumnya. Tetapi kalau kepemimpinan, hasilnya itu adalah sesuatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Nah, ini kalau manajemen lebih mengejar output, kalau kepemimpinan membentuk atau meng-create outputnya sendiri, ya seperti yang saya bilang tadi, manajemen atau manajer ya. Ya, manajer dan manajemen itu fokusnya sama, orientasinya sama, yaitu output. Outputnya apa? Profit tinggi. Oke, berarti jualan gitu. Tapi kalau pemimpin atau kepemimpinan itu dia lebih meng-create outputnya. Oh, nanti perusahaan ini akan saya bawa ke arah ini sehingga nanti memiliki output yang seperti apa gitu. Kemudian kalau manajemen ini fokusnya pada pekerjaan individu, sedangkan kepemimpinan fokus pada pekerjaan kelompok atau teamwork. Kalau manajemen ini memaksakan ide-ide yang sudah lama, kalau kepemimpinan lebih cenderung ke mengikuti ide yang baru atau yang ongoing lah gitu. Kemudian kalau manajemen ini sedikit berbicara mengenai persaingan atau bahkan hampir nggak ada ya. Tapi kalau kepemimpinan ini ditempa persaingan yang sangat ketat ya. Kemudian kalau manajemen ini tidak melihat perlunya perbandingan, kalau kepemimpinan ini perlu ya melihat perbandingan antara perusahaannya dengan perusahaan lain atau benchmarking. Kemudian kalau manajemen ini memikirkan program usulan atau proposal perbaikan itu secara individu. Beda kalau kepemimpinan ini memikirkan programnya itu keterlibatan karyawannya atau employee engagement gitu. Kalau manajemen mengendalikan secara ketat proses pembuatan keputusan, kalau kepemimpinan memberikan wewenang kepada orang lain untuk membuat keputusan atau empowerment. Kemudian kalau manajemen ini memandang kegiatan manajemen sebagai suatu kegiatan yang membosankan dan sifatnya itu reaktif. Kalau kepemimpinan ini sifatnya itu proaktif sehingga kegiatan itu bisa memberikan semangat ya atau positive vibes gitu bagi yang mengikuti. Kemudian kalau manajemen berpikir mengenai bisnis secara parsial bukan sebagai suatu sistem. Tapi kalau kepemimpinan ini justru berpikirnya sistem itu bersifat dinamis dan bisa berubah. Bisa ada yang namanya perkembangan termasuk kalau kepemimpinan ini lebih memperhatikan pengembangan SDM-nya. Kemudian kalau manajemen berpikir memperbaiki pencapaian target dan kalau kepemimpinan berpikir secara inovatif. Ya, kemudian manajemen ini karakter, budaya, work climate itu sebagai sesuatu hal yang bukan merupakan bagian atau tugas dari manajemen. Tapi kalau kepemimpinan enggak ya, bahwa karakter, budaya, work climate ini merupakan bagian dari tugasnya, bahwa kepemimpinan harus membentuk itu. Jadi jika kita bicara terkait tugas pemimpin dan manajer ya bahwa sebenarnya keduanya ini memiliki tugas yang hampir sama tapi beda gitu ya. Kalau tugas manajer ini dia mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengatur dan mengkoordinasikan sehingga dapat diperoleh suatu hasil atau output. Tapi kalau tugas pemimpin ini dia menciptakan visi, mengembangkan misi, kemudian menyesuaikan visi dan misinya dalam tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian memberdayakan dan juga sampai ke tahap melatih atau coaching. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu sistem yang sudah ada di dalam organisasi itu. Kemudian ada tugas pemimpin menurut James A. F. Stone bahwa yang pertama, pemimpin itu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan memotivasi bawahan agar memperlihatkan kinerja yang optimal ya. Jadi supaya bawahan itu mau memiliki ya atau setidaknya memperlihatkanlah kinerja yang baik gitu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan konflik antara bawahan atau bisa juga sebagai mediator dan juga penengah. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan bawahan dan pihak lain yang terkait dengan usaha mencapai tujuan. Dan yang terakhir, bisa memberikan batasan ya atau koridor lah ya, tugas dukungan sanksi dalam rangka menciptakan budaya organisasi dan juga iklim kerja yang kondusif. Baik, di sini jika teman-teman semua lihat bahwa ada yang namanya hubungan antara organisasi, manajer, dan juga kepemimpinan.
Ya, yang pertama, agar suatu organisasi ini berhasil dengan baik, maka diperlukan yang namanya manajemen. Kemudian, manajemen itu dalam mencapai tujuan harus melewati proses kegiatan mempengaruhi, memotivasi, menstimulasi orang lain yang disebut dengan kepemimpinan. Dan yang paling penting, seorang pemimpin belum tentu seorang manajer, tetapi seorang manajer ya dapat berperilaku menjadi seorang pemimpin. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin ini memiliki arti yang lebih luas lagi dari manajer gitu ya. Kalau manajer kan hanya di dalam perusahaan. Kalau pemimpin konteksnya bisa di luar perusahaan ya. Siapapun bisa jadi manajer, tetapi seseorang yang bisa jadi manajer itu belum tentu bisa jadi pemimpin yang baik. Intinya gitu. Kisi-kisi kepemimpinan ya, di sini pada sumbu X atau sumbu horizontal ini membicarakan terkait perhatian terhadap manajemen, kemudian pada sumbu vertikal atau sumbu Y ini membahas terkait perhatian pada manusia. Jadi apabila perhatian kepada manajemen rendah dan perhatian pada manusia rendah, di sini yang berperan adalah manajemen acuh tak acuh, di mana dalam manajemen ini menunjukkan usaha minimum agar pekerjaan yang dibutuhkan itu terlaksana memadai untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Kemudian apabila perhatian kepada manajemen tinggi dan perhatian pada manusia rendah, di sini adalah namanya manajemen otoriter. Efisiensi dalam operasi sebagai hasil dari pengaturan kondisi kerja dalam cara sedemikian rupa sehingga elemen manusia mendapat perhatian yang minimum. Kemudian apabila perhatian pada manajemen itu tinggi, ya, perhatian pada manusia itu tinggi pula, maka di sini berperan itu adalah manajemen tim yang menyelesaikan pekerjaan dari orang yang memberikan komitmen saling ketergantungan lewat kepentingan bersama. Ya, dalam tujuan organisasi membuat hubungan saling mempercayai dan saling menghargai. Tetapi apabila perhatian pada manajemen itu berada di level yang rendah, tetapi perhatian pada manusia berada di level yang tinggi, maka ini namanya manajemen klub. Ya, perhatian penuh pada kebutuhan orang untuk memuaskan hubungan yang menyebabkan suasana organisasi dan tempo kerja yang menyenangkan dan bersahabat. Tetapi apabila semua dalam perhatian manusia ini sedang dan perhatian pada manajemen ini sedang, ini namanya adalah manajemen di persimpangan. Jadi prestasi kerja organisasi yang memadai mungkin tercapai lewat keseimbangan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mempertahankan semangat karyawan pada tingkat yang memuaskan. Jadi sebenarnya kenapa sih kepemimpinan itu penting sekali untuk dibahas? Ya karena kepemimpinan ini adalah tiangnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, selain itu kepemimpinan ini penting untuk dibahas karena kita melihat dari paradigma kepemimpinan itu sendiri ya, bahwa terjadi perubahan paradigma dalam dunia industri dan organisasi. Dari yang fokusnya itu pada alat industri menjadi fokus kepada manusia. Kemudian bukti empiris itu memperlihatkan bahwa organisasi yang berkembang pesat ternyata memiliki pemimpin yang hebat dan juga tangguh. Ya, bisa mengalokasikan dana yang besar untuk mengembangkan kepemimpinan. Kemudian perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga dibutuhkan orang yang mampu memimpin dalam konteks perubahan ya atau adaptive change. Kemudian dalam kondisi turbulence atau kondisi yang sangat mendesak, setiap organisasi akan bertumpu pada orang, bukan lagi bertumpu pada strategi-strategi perusahaan gitu. Jadi bertumpunya pada orang, gimana orang ini itu bisa menjalankan strategi yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi kalau dalam kondisi turbulence itu hanya mengandalkan kepada strategi, tetapi tidak ada orang yang mampu dan mau menjalankan strategi itu dan terlebih lagi kompeten ya dalam menjalankan strategi itu, maka tidak akan bisa berhasil. Paradigma baru kepemimpinan, 3 peran utama. Yang pertama ada pathfinding atau vision ya, atau perintis lah ya namanya, dimana paradigma ini itu lebih kepada terus mencari alur atau benang merah keberadaan suatu organisasi. Jadi pathfinding ini itu menentukan arah
ya. Peran kepemimpinan berikutnya, di mana seorang pemimpin ini di dalam pathfinding ini dia menentukan visi, misi, dan juga strategi, kemudian membagi dengan tim yang dipimpinnya. Sehingga penting sekali dalam hal ini memastikan peran kepemimpinan sehingga tujuan organisasi itu diketahui ya hingga sampai ke semua level. Nah, ada pertanyaan sih sebenarnya yang bisa disampaikan atau bisa digunakan sebagai bottom line-nya adalah apakah semua orang sudah memahami dengan jelas apa tujuan perusahaan saat ini ya. Kalau memang sudah dipahami, maka pertanyaannya selanjutnya adalah apakah mereka yang sudah paham itu berkomitmen untuk menjalankannya gitu ya. Jika memang benar berkomitmen, seberapa besar komitmen mereka dan apa yang bisa dibantu ya oleh perusahaan agar komitmen itu bisa dijalankan. Semua ini ada di dalam pathfinding. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di dalam visi, misi, dan juga strategi yang akan dibentuk di dalam pathfinding. Kemudian yang kedua ada aligning, atau dalam paradigma kepemimpinan ini adalah disiplin ya, menjaga supaya tetap berada di track yang benar, berada di jalan atau di jalur yang benar gitu. Jadi sebenarnya aligning ini tuh nggak akan pernah selesai ya, karena memang dibutuhkan usaha yang ekstra, usaha yang terus-menerus dan konsisten, serta melakukan adjustment untuk menyesuaikan dengan perubahan. Karena itu diperlukan fleksibilitas di dalam suatu sistem, jadi struktur dan proses, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan. Gitu. Dan yang ketiga adalah empowerment atau passion ya kalau dalam hal ini. Jadi fokusnya itu pada hasil pengembangan talent, bukan metode, memberikan kepercayaan dan membantu bila diminta gitu. Dan sebenarnya kalau ditelaah ya, apa sih penyebab empowerment ini atau pemberdayaan ini gagal untuk dilakukan? Jadi pemberdayaan di sini tuh maksudnya pemberdayaan terhadap semua sumber daya gitu ya. Dan beberapa survei yang mengatakan bahwa jawabannya itu kurang lebih manajer itu khawatir untuk melepaskan atau memberi kepercayaan gitu, dan juga misalignment system. Misalignment di sini itu terjadi kesalahpahaman antara penyelarasan terhadap semua aspirasi anggota dan juga kemampuan atau skill manajer yang memang kurang memadahi gitu. Jika kita perhatikan bahwa yang paling besar pengaruhnya dalam kegagalan empowerment itu adalah pemimpin atau pimpinan yang belum rela untuk menyerahkan kepercayaan kepada timnya. Bahkan seorang CEO yang memang perusahaannya termasuk perusahaan yang hebat, ya ketika ditanya dalam suatu survei, dalam suatu penelitian itu, tantangan apa yang paling sulit dalam posisinya sebagai CEO, ya jawabannya adalah giving up control. Tuntutan terhadap pemimpin masa kini yang pertama, memahami bahwa orang atau sumber daya manusia ini adalah harta terbesar dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, membangun dan membagi sifat kepemimpinan sampai jangkauan pengaruh terjauh agar dapat diperoleh kekuatan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, tinggalkanlah bahwa pemahaman pemimpin masa depan itu bukan hanya berorientasi pada how to do it, tetapi seharusnya berorientasi pada how to be. Sekarang kita bahas terkait dengan filosofi kepemimpinan, ya, filosofi dan konsep kepemimpinan. Ya, kalau dalam arti filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kepemimpinan ini adalah anggapan, pandangan hidup dan juga sikap batin yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi kalau kita merujuk kepada arti filsafat secara umum, bahwa ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, ya. Kemudian ketika kita berbicara kepemimpinan dalam bahasa Jawa, ya, ingarso sung tulodo, artinya pemimpin di depan memberikan teladan, ya. Dan juga ing madio mangun karso, artinya pemimpin di tengah menggugah semangat. Dan tut wuri handayani, artinya pemimpin di belakang memberikan dorongan. Kemudian filosofi ibu jari, ya, filosofi 5 jari, maksudnya itu ibu jari pemimpin yang bijak, telunjuk pemimpin yang mampu memberikan perintah dengan jelas, jari tengah pemimpin yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan, jari manis pemimpin memiliki jiwa humoris, dan jari kelingking itu pemimpin tidak dapat ditentukan secara fisik.
Kepemimpinan yang sukses dan efektif. Jadi kalau kepemimpinan yang sukses itu pemimpin yang memiliki kompetensi, motivasi, dan selalu menyesuaikan diri. Tapi kalau kepemimpinan yang efektif itu kepemimpinan yang bisa menghasilkan pergerakan dalam minat jangka panjang anggotanya. Nah, perlu diingat ya bahwa pemimpin yang sukses belum tentu efektif. Tetapi pemimpin yang efektif itu merupakan pemimpin yang sukses. Kemudian, kalau kepemimpinan itu tidak bisa benar-benar diajarkan, tetapi kepemimpinan itu hanya bisa dipelajari, ya. Jadi masuknya ke personality, masuknya ke kepribadian, gitu. Indikator pemimpin yang efektif dan pemimpin yang sukses itu sebenarnya seperti apa sih gitu, dan kenapa bisa dikatakan pemimpin yang efektif dan pemimpin yang sukses, bedanya apa gitu ya. Jadi pemimpin yang efektif ini itu ukurannya hanya di skop pemimpin, tapi kalau pemimpin yang sukses ini ukurannya itu lebih ke manajer gitu atau head office lah gitu. Nah, kalau pemimpin yang efektif ini ya biasanya tercapai tujuan secara bersama, orientasinya itu pada relationship ya, kemudian source-nya itu ada di kualitas pemimpin itu sendiri. Kemudian ada unsur kesukarelaan pengikut, tumbuhnya motivasi intrinsik, dan juga bisa menghasilkan perilaku untuk tujuan bersama. Kalau pemimpin yang sukses, ini kan tadi ukurannya itu kan manajer atau head office gitu ya. Itu pasti ya, kalau tercapai tujuan bersama itu pasti, tapi sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan bersama itu yang berperan itu sebenarnya individu dari seorang pemimpin itu sendiri gitu. Orientasinya itu pada tugas ya, kemudian source-nya itu ada di struktur atau kedudukan personal. Kemudian tidak ada unsur kesukarelaan pengikut. Kalau pemimpin itu ada yang namanya bawahan, itu bisa jadi pengikutnya. Tapi kalau manajer itu dia punya bawahan tapi belum tentu bawahan itu mau menjadi pengikutnya atau followersnya gitu ya. Kemudian tumbuhnya motivasi ekstrinsik dan bisa menghasilkan perilaku untuk tujuan bersama. Jadi bisa dibilang ya bahwa berhasil dan tidak berhasil atau sukses dan tidak sukses itu sebenarnya dua sudut pandang yang berbeda gitu. Sukses itu belum tentu efektif gitu. Jadi misalnya nih apabila ada gaya kepemimpinan A tapi nggak sesuai sama apa yang diharapkan oleh si B ya, apalagi kalau gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh A itu berlawanan sama harapan si B ya. Meskipun ya B melaksanakan tugas dan perintah dari A, tetapi semua itu didasarkan hanya karena si A ini memiliki kekuasaan jabatan atau position power. Jadi bukan karena setuju dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh si A itu tadi. Gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa kepemimpinan A itu sudah berhasil ya karena bawahan mau mengikuti kemauannya, mau mengikuti arahannya ya, tetapi belum efektif atau bisa dikatakan tidak efektif karena B memberikan respon sebagaimana yang diminta oleh A karena A menguasai perusahaan seperti mungkin gajinya, tunjangan, punishment itu kan dari si A gitu. Jadi bukan disebabkan B ini melihat kebutuhan dan harapan yang sedang dipenuhi oleh pencapaian sasaran atau gaya kepemimpinan dari si A gitu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan terkait scope of leadership atau ruang lingkup kepemimpinan. If you have any question, maybe bisa ditanyakan lewat kontak terkait ya. Bisa di email, bisa di WhatsApp, dan juga bisa via Instagram. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.